Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Nah, Teh, kita lanjutin lagi nih Teh, ngobrol mengenai autoimun ini. Iya. Karena kadang nyeri-nyeri itu kayak misal Teh kan nyerinya di hati nih kayaknya, ya kan? Nyeri di hati banget. Iya kan? Apakah ini mengenai stres ini? Apakah bisa menjadi pemicu juga nih, Iya. Dok? Ya bisa. Jadi stres itu salah satu pemicu yang paling sering dialami. Kadang-kadang anak-anak usia sekolah pada saat ujian, nah, terus stres gitu, nah muncul autoimunnya. Berarti pengaruh juga sekarang semakin sering itu karena gaya hidup, kemudian juga lingkungan. Itu makanya dulu itu mungkin lebih jarang karena mungkin tingkat stres seseorang dari dulu mungkin nggak terlalu stres seperti sekarang mungkin. Ya, salah satu seperti itu. Ya. Itu nggak ada preventifnya, misalnya dikasih apa? Vaksin, gitu. imunisasi Iya. gitu, iya. Sampai saat ini belum ada. Tetapi selalu dianjurkan misalnya kalau ada orang tua yang autoimun terus ingin supaya anak-anaknya jangan ya dilatih untuk hidup sehat, tidak stres dari awal itu akan jarak jauh gitu untuk dia sampai muncul stresornya itu. Positive thinkingnya Ya. bagi mbak-mbak yang hadir di sini yang sudah mengalami autoimun, berarti kan positifnya bisa melakukan tindakan preventif pencegahan terhadap anak-anak berikutnya gitu ya, untuk bisa tahu ini harus dijaga, harus gimana. Ada nggak sih dok misalnya nih, karena tadi kan mungkin ini genetik, lalu kemudian untuk anak yang terlahir dari mereka yang survivor autoimun ini, tindakan apa sih yang bisa dilakukan bagi Ya, anak-anaknya atau turunannya? Paling penting adalah menjaga mereka supaya hidup sehat dengan pola hidup yang sehat, olahraga yang baik, makan yang baik, tidak dibuat demikian sehingga stres gitu, sehingga itu akan memperlambatlah munculnya. Tetapi itu tadi saya katakan tidak selalu seorang Turunan ibu langsung. pasti. Oke. Jadi harus ada sesuatu faktor pemicu. Paling yang penelitian terakhir mendapatkan paling sering itu dari infeksi virus. Tetapi itu pun masih dalam penelitian. Tapi selalu polanya gini, misalnya kena itu terus jadi kayak stroke itu, Oh, gejala? enggak. Enggak. Jadi masing-masing penyakit berbeda-beda. Ya misalnya seperti lupus, kadang-kadang munculnya hanya merah-merah di kulit gitu. Terus kalau misalnya rheumatoid arthritis, munculnya nyeri-nyeri di sendi. Kalau Mbak Winda? Kalau Mbak Winda, itu multiple sclerosis itu kenanya di saraf. Kadang ada cuman kena di mata aja, matanya rasa kok enggak enak lihat gitu. Nah itu juga bisa salah Bisa. satu gitu. Jadi masing-masing. Sekarang Mbak Winda Dok, masih oleh- bisa bentar. beraktif. Ini Mau Enggak. berapa saya dulu nih? enggak, saya dulu ini mau tadi nanya, kan kebanyakan dokter salah menentukan diagnosa. Nah kalau misalnya ada gejala itu larinya yang tepat ke dokter mana? Maksudnya dokter penyakit apa gitu, spesialis apa gitu dok? Rheumatologi. Saya jawabnya. Dokter Enggak, rheumatologi. awal penyakit saraf atau ntar ada yang salah kena merah-merah dibawa ke penyakit kulit gitu kan. Nah itu biasanya gimana itu dok? Ya betul. Jadi sebetulnya tergantung dari apa yang kena. Misalnya kalau kenanya mata ya harus ke dokter mata gitu. Iya. Nanti di bagian mata mereka ada bagian imunologi di mata. Terus ke dokter kulit. Di kulit juga ada bagian dokter kulit. imunologi di kulit gitu. Tergantung gejalanya Tergantung ya? gejalanya Oke. di Nah mana. seperti Mbak Winda, karena ini syaraf yang ini Datangannya berarti ke ke dokter dokter syaraf syaraf, gitu ya. ya, betul. Saat ini masih aktif bekerja atau? Kebetulan bulan Desember kemarin udah memutuskan resign karena pekerjaan membutuhkan Mobilitas. iya dan fisik banyak pakai fisik juga karena aku jadi MS sendiri pun yang diserang tuh beda-beda beda pasien Masing-masing beda orang beda beda juga. yang diserang mereka jadi alami. syaraf itu banyak gitu Iya, lah ada yang ibaratnya ya. mata, ada yang Oke. tangan, ada yang kaki. Kalau aku kebetulan karena kaki, jadi lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang tidak perlu banyak jalan, tidak perlu berdiri gitu. Jadi aku sekarang banyak kerja di rumah. Sekarang di treatment apa? Fisioterapi. Harusnya fisioterapi dan ada juga obat yang dikonsumsi. Tapi karena di Indonesia penyakit ini juga masih langka, jadi fisioterapis pun banyak yang Susah bingung ya? harus diapain. Betul. Terus obat banyak yang belum masuk ke Indonesia. Betul. Ya. Nah ini PR ya, PR untuk kemudian begitu banyak perkembangan penyakit dan kemudian harus cepat diantisipasi sekali ya dengan perkembangan itu teknologi. Betul. Soalnya saya ngalamin juga nih, om saya juga lagi kena stroke. Cari yang ahli terapi wicara,
susahnya sampai ngantri banget gitu. Jadi ternyata ya spesialisasi ini memang harus dipikirkan ya di Indonesia untuk kemudian jangan sampai orang luar yang kemudian akan bekerja di sini, tapi orang Indonesia yang harusnya kemudian menspesialisasikan dirinya. Oke, saya juga akan bertanya ke para survivor yang lain. Ada Mbak Linda. Mbak Indah, maaf. Mbak Indah mengalami nih autoimun turunannya kemana nih Mbak Indah? Kalau tadi kan ini Mbak berbeda ya, Mbak Indah, Mbak Dinis, Mbak Lita berbeda. Kalau Mbak Indah gimana? Kalau saya mengidap Sjogren syndrome. Ini apa nih Mbak? Sama tadi. Sama dengan Mbak Lita tadi, Oke. Sjogren syndrome. Sjogren syndrome itu menyerang kelenjar, di mana saya mengalami gejala itu kering di mata, kering di air liur seperti di mulut dan di bibir. Kemudian pada tahapan lebih lanjut memungkinkan untuk kering di cairan vagina. Itu kalau kering di mata itu maksudnya kalau nangis sampai nggak keluar matanya gitu? Nggak keluar air mata. Air matanya. Ya. Bisa sampai ke situ, Pak. Sampai ke situ. Bisa Kalau sampai ke situ. kering di dompet ini masuk mana nih ya? Ya itu sindrom yang luar biasa itu. Oke Ya. gitu. Terus sampai sekarang? Sampai sekarang saya masih mengkonsumsi obat sekitar 7 pil setiap hari. Setiap hari. Setiap hari 7 pil. Udah berapa lama Mbak? Sejak 2014 bulan September. Gejalanya sendiri ditemukan pada Agustus 2014. Awal saya ketahuan Sjogren itu, awal saya dicurigai Sjogren ketika pada 2012 bulan Juli, janin yang saya kandung pada usia 29 minggu meninggal di dalam rahim. Kemudian kehamilan kedua di 2014 itu janin saya 4 bulan gugur. Dari situ dokter ini kebidanan kenapa gitu ya? mulai mencurigai mungkin saya punya autoimun. Kemudian saya dirujuk ke dokter spesialis imunologi. Gitu. Dari situ baru saya diagnosa Sjogren syndrome. Nah, ini karena tercetus imunologi, dokter imunologi. Apakah kita bisa, karena kita ingin melakukan tindakan preventif, datang ke dokter imunologi, kemudian pengen dites autoimun apa enggak? Selain satu ini dijawab ya dok ya, tetap bersama kami di Cerita Hati, karena siap cerita. Berkesan di hati.